Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Herina dari kelas 6A reguler Siang Banjarmasin, Uniska, NPM 1864029 akan menyampaikan pengairan pasang surut tentang peraturan dan hukum pengairan pasang surut. Dosen pengajar Bapak Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Dasar hukum pengelolaan sumber daya air pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, penyandanggunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air adalah unit pelaksana teknik pengelola sumber daya air tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara di bidang pengelolaan sumber daya air, dan badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Dasar hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU strip 9/2013 atas uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, maka diberlakukan kembali Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain 1. Pasal 6, 7, 8, 9, dan 10. Pengelolaan air dengan mempergunakan instrumen pemberian hak guna air. Pasal-pasal tersebut dianggap mengandung muatan yang memposisikan bahwa pengguna air condong untuk kepentingan komersial dan menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air. 2. Pasal 26, 29, 45, 46, 48, dan 49. Penyandanggunaan sumber daya air, termasuk pengusaha air. Pasal-pasal tersebut dianggap mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber air yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan memicu konflik horizontal. 3. Pasal 80, pembiayaan. Pengenaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air BJPSDA dianggap mengandung muatan komersialisasi air. Pasal 90, 91, dan 92. Gugatan masyarakat dan organisasi. Pemohonan menganggap muatan pasal tersebut bersifat diskriminatif karena masyarakat yang dirugikan hanya dapat mengajukan gugatan melalui gugatan perwakilan, sehingga menurut permohonan terdapat derogasi dan limitasi hak setiap orang. Berdasarkan putusan MK, ke depan pengelolaan sumber daya air harus memenuhi 6 prinsip dasar batasan pengelolaan SDA. 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah salah satu hak asasi sendiri. 3. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan pasal 28H ayat 1 UUD 1945. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. 6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU strip 9/2013. 1. Putusan MK tidak bersifat retroaktif, sehingga semua perjanjian dan izin yang telah dikeluarkan, organisasi atau kelembagaan yang telah ada, dan kegiatan atau tugas pengelolaan sumber daya air yang sedang berjalan tetap berlaku dan dapat terus dilaksanakan. 2. Putusan MK bersifat prospektif, sehingga dengan tidak berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2004, meskipun tidak ada kekosongan hukum karena diberlakukannya kembali Undang-Undang nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Namun pelaksanaan pengelolaan sumber daya air ke depan perlu mempunyai payung hukum sesuai dengan kondisi kekinian. Tindak lanjut terkait dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU strip 9/2013, maka dilakukan langkah-langkah surat menyurat sebagai berikut. 1.
Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Presiden Republik Indonesia nomor HK.01.01/MN/189 tanggal 24 Februari 2015 perihal laporan tindak lanjut pasca pembatalan UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PU/9/2013. 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Menteri Hukum dan HAM nomor HK.01.01/MN/188 tanggal 24 Februari 2015 perihal permohonan fatwa hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PU/9/2013. Surat dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor M.HA.03.04/27 tanggal 10 Maret 2015 perihal jawaban atas permohonan pendapat hukum tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PU/9/2013. Sesuai arahan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, secara logika, Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dinyatakan tetap berlaku berikut peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 1. PP Nomor 6 Tahun 1981 tentang iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan. 2. PP Nomor 22 Tahun 1982 tentang tata pengaturan air. 3. PP Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi. 4. PP Nomor 27 Tahun 1991 tentang rawa. 5. PP Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai. Untuk mengakomodir kondisi kekinian dibuat 2 peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan SPAM dan beberapa permen, sebagaimana terlampir dengan menginduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan beserta peraturan pemerintahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sekian penjelasan dari saya tentang peraturan dan hukum pengairan pasang surut. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.